Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-8, Janji. Senin 16 Mei, Tuhan menyediakan. Bacalah Kejadian 22 ayat 8, 14, dan 18. Bagaimanakah Tuhan memenuhi janjinya bahwa Dia akan menyediakan? Apakah yang disediakan? Ketika Ishak bertanya tentang domba untuk korban bakaran, Abraham memberikan jawaban yang menarik. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Namun, bentuk kata kerja Ibrani sebenarnya dapat berarti Allah akan menyediakan dirinya sebagai anak domba. Kata kerja menyediakan atau yireh lo digunakan dengan cara yang dapat berarti menyediakan dirinya atau secara harfiah melihat dirinya. Jadi, apa yang diperlihatkan kepada kita di sini adalah inti dari rencana keselamatan, dengan Tuhan sendiri menderita dan membayar di dalam dirinya sendiri hukuman atas dosa-dosa kita. Bacalah Yohanes 1 ayat 1-3 dan Roma 5 ayat 6-8. Bagaimanakah ayat-ayat ini membantu kita memahami apa yang terjadi di salib yang digambarkan sebelumnya dalam pengorbanan di Bukit Moria ini? Di sana, di Bukit Moria, jauh sebelum salib, domba jantan yang tanduknya tersangkut di dalam belukar menunjuk langsung kepada Yesus. Dialah yang terlihat di sini, seperti yang dijelaskan Abraham kemudian, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yesus sendiri telah menunjuk pada perkataan nubuatan Abraham di sini ketika dia berkata, menggemakan pernyataan Abraham, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Yohanes 8 ayat 56 adalah untuk meninggalkan kesan kepada pikiran Abraham dengan kenyataan daripada Injil, sebagaimana juga untuk menguji imannya bahwa Allah telah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Kesedihan yang ia derita selama hari-hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan terjadi kepadanya agar dia dapat mengerti dari pengalamannya sendiri sesuatu mengenai kebesaran daripada pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang maha kuasa untuk penebusan manusia. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 173. Bagaimanakah yang terjadi di sini membantu kita lebih memahami apa yang terjadi di kayu salib dan apa yang telah Allah derita demi kita? Bagaimanakah seharusnya tanggapan kita terhadap apa yang telah dilakukan untuk kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ketika Ishak bertanya, di manakah anak domba itu? Atau dengan kata lain maksudnya adalah, apakah aku anak dombanya? Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan bagi dirinya sendiri, yang secara harfiah berarti Allah akan melihat dalam hubungannya dengan dirinya sendiri anak domba tersebut. Susunan frase tersebut menunjukkan penekanan pada Allah untuk menunjukkan bahwa jawabannya hanya ada pada Allah. Tuhanlah yang akan melihat. Ungkapan melihat dalam hubungannya dengan dirinya sendiri merupakan sebuah kejanggalan. Hal ini unik menurut kitab-kitab Ibrani. Kalimat tersebut memiliki bentuk yang sama dengan frase lek leka, yang berarti pergi keluar sehubungan dengan dirimu sendiri, atau dalam arti pergilah sendiri. Oleh karena itu, bentuk kata Dia akan menyediakan haruslah diterjemahkan Allah akan melihat bagi dirinya sendiri sebagai anak domba itu, yang berarti bahwa Allah akan menyediakan dirinya sebagai anak domba. Jadi janji penebusan yang disampaikan di dalam Kejadian 3 ayat 15 diulangi kembali di dalam peristiwa ini, bahwa iman Abraham, ia berkeyakinan bahwa Allah lah yang akan menyediakan anak domba tersebut, dan bahkan anak domba itu merupakan refleksi atau kegenapan dari Yesus ketika ia akan mati di kayu salib untuk menebus manusia. Maksud dari cerita ini bukanlah untuk menjawab pertanyaan tentang asal-usul hewan korban dan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan diberikan manusia kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Bukan usaha manusia untuk mendapatkan atau mencapai akan keselamatan dengan perbuatan-perbuatan baik. Domba jantan yang menggantikan Ishak menandakan pemberian Allah dirinya sendiri kepada Abraham.
Pekerjaan keselamatan berasal dari Allah. Seperti yang ditekankan oleh Paulus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Bahkan di luar fungsi pengganti hewan ini, domba jantan sebagai korban bakaran mengandung pelajaran teologis yang dalam. Sifat pengorbanan mengungkapkan makna rohaninya. Korban bakaran adalah satu-satunya korban yang membutuhkan pembakaran seluruh hewan. Maka korban bakaran menunjuk pada keutuhan pengorbanan Allah melalui anaknya Yesus Kristus demi keselamatan umat manusia. Begitu luar biasanya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia. Dengan cara yang sama, sebuah korban bakaran dipersembahkan pada hari pendamaian. Dan cerita pengorbanan Ishak di Bukit Moria merupakan perspektif dari hari penebusan ketika Yesus mati di kayu salib, menebus manusia dari setiap kesalahannya. Kita bersyukur kepada Allah oleh karena Ia mengasihi kita. Yohanes 3:16, oleh karena kasih-Nya kepada kita, mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena Allah menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita, baik saat ini sampai ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita dapat hidup selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Allah begitu baik di dalam kehidupan kami manusia. Allah menyediakan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.